Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Udin NIM 42519048 akan mempresentasikan sebuah materi mengenai materi yang berjudul fuzzy logic. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita harus tahu apa itu logika fuzzy atau fuzzy logic. Dalam bahasa Inggris, fuzzy mempunyai arti kabur atau tidak jelas atau samar. Logika fuzzy adalah logika kabur atau tidak pasti, ambigu. Jadi pada logika biasa, yaitu logika tegas, kita hanya mengenal dua nilai, salah atau benar, 0 atau 1. Sedangkan logika fuzzy mengenal nilai antara benar dan salah. Kebenaran dalam logika fuzzy yang dapat dinyatakan dalam derajat kebenaran yang nilainya antara 0 sampai 1. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Dewasa didefinisikan dengan berusia 17 tahun ke atas. Jika menggunakan logika tegas, seseorang yang berusia 17 tahun kurang 1 hari akan didefinisikan sebagai tidak dewasa. Namun, dalam logika fuzzy, orang tersebut dapat dinyatakan dengan hampir dewasa. Adapun kelebihan dan kekurangan logika fuzzy. Logika fuzzy memiliki beberapa keunggulan, antara lain, yang pertama, konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran logika fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, logika fuzzy sangat fleksibel. Ketiga, logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Keempat, logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang kompleks. Yang kelima, logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung, tanpa harus melalui proses pelatihan. Yang keenam, logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Ketujuh, logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Selain itu, logika fuzzy juga memiliki kekurangan, terutama dalam penerapannya. Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain. Pertama, para insinyur dan ilmuwan generasi sebelumnya dan sekarang banyak yang tidak mengenal teori kendala fuzzy, meskipun secara teknis praktis mereka memiliki pengalaman untuk menggunakan teknologi dan perkakas kontrol yang sudah ada. Yang kedua, belum banyak terdapat kursus atau balai pendidikan dan buku-buku teks yang menjangkau setiap tingkat pendidikan. Yang ketiga, hingga kini belum ada pengetahuan sistematik yang baku dan seragam tentang metodologi pemecahan problem kendali menggunakan pengendali fuzzy. Dan yang terakhir, belum adanya metode umum mengembangkan dan implementasi pengendali fuzzy. Selanjutnya, himpunan fuzzy. Logika fuzzy dikembangkan dari teori himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy merupakan suatu kumpulan yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Seberapa besar eksistensinya dalam himpunan tersebut dapat dilihat pada nilai atau derajat keanggotaannya. Nah, himpunan fuzzy memiliki dua atribut, yaitu linguistik, di mana linguistik ini itu penanaman suatu grup yang memiliki suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa seperti muda, parubaya, tua. Kemudian yang kedua, numeris, yaitu suatu nilai angka yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel seperti 5, 10, 15 dan sebagainya. Adapun variabel linguistik. Menurut Wangs pada tahun 1997, suatu variabel linguistik adalah sebuah variabel yang memiliki nilai berupa kata-kata dalam bahasa alamiah. Jadi setiap variabel linguistik berkaitan dengan sebuah fungsi keanggotaan. Sebagai contoh, umur orang dapat dinyatakan sebagai variabel linguistik yang memiliki nilai-nilai linguistik seperti muda, pertengahan, tua, dan sangat tua, dengan fungsi keanggotaan untuk
semua umur di antara 10 dan 100 seperti ditunjukkan dalam gambar di samping gambar ini. Fungsi keanggotaan untuk kelompok umur. Definisi atau pengertian formal dari variabel linguistik diberikan sebagai itu pada tahun 1997. Sebuah variabel linguistik ditentukan oleh sini X adalah nama dari variabel linguistik. Kemudian T adalah himpunan nilai-nilai linguistik yang dapat diambil oleh X. U adalah domain fisik aktual di mana variabel linguistik X mengambil nilai-nilai kuantitatifnya. M adalah suatu aturan semantik yang menghubungkan masing-masing nilai linguistik dalam T dengan suatu himpunan fasi dalam U. Domain himpunan fasi adalah keseluruhan nilai yang ditunjukkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fasi. Contoh domain himpunan fasi untuk semesta X sama dengan 0,175. Himpunan fasi muda sama dengan 0,45. Artinya seorang dapat dikatakan muda dengan umur antara 0 tahun sampai 45 tahun. Himpunan fasi parubaya 35,65. Artinya seseorang dapat dikatakan parubaya dengan umur antara 35 tahun sampai 65. Himpunan fasi tua 65,175. Artinya seseorang dapat dikatakan tua dengan umur antara 65 tahun sampai 175 tahun. Adapun fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan membership function adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaan yang memiliki interval 0 sampai 1. Ada beberapa fungsi yang dapat digunakan diantaranya itu representasi linear, representasi kurva segitiga, dan representasi kurva trapesium. Kemudian operasi dasar himpunan fasi. Operasi-operasi yang dapat dilakukan dalam logika dan himpunan fasi sama dengan dalam logika dan himpunan biasa, namun definisinya agak berbeda. Pertama ada satu, gabungan, fasi union. Union dari dua himpunan adalah maksimum dari tiap pasang elemen pada kedua himpunan. Contohnya seperti ini. Di mana di sini gabungan antara himpunan A dan himpunan B dapat diartikan sebagai himpunan yang dekat dengan A atau dekat dengan B. Dan selanjutnya, sistem kendali logika fasi. Sistem kendali logika fasi disebut juga sistem inferensi fasi, di mana ini adalah sistem yang dapat melakukan penalaran dengan prinsip serupa, seperti manusia melakukan penalaran dengan nalurinya. Terdapat beberapa jenis fish yang dikenal yaitu Mamdani, Sugiono, dan Sukamato. Fish tersebut bekerja berdasarkan kaidah-kaidah linguistik dan memiliki algoritma fasi yang menyediakan sebuah aproksimasi untuk dimasuki analisa matematik. Sistem kendali logika fasi terdiri dari beberapa tahapan seperti pada gambar tersebut, di mana input, fasifikasi, penalaran, defusifikasi, aturan dasar, dan output. Ini adalah cara kerja kontrol logika fasi. Selanjutnya, sistem interferensi fasi. Metode Sugeno, penalaran dengan metode Sugeno, output sistem tidak berupa himpunan fasi, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Contoh, speed control. Seberapa cepat Anda berkendara bergantung pada cuaca dan temperatur keadaan langit. Adalah operasi fasi dan implikasi. If constantly and time warm, then speed is fast minimal 0,8 0,7 sama dengan 0,7. Jadi pada gambar ini
merupakan grafik falsifikasi speed, di mana persamaan garis fase melalui 25,0 dan 75,1 Pi Z sama dengan 0,02, Z sama dikurang 25. Pz sama dengan 0,7, Z sama dengan 0,7 per 0,02 tambah 25 sama dengan 60. Nah, persamaan garis slow melakukan 25,1 dan 75,0. Pz sama dengan min 0,02, Z kurang 75. Pz sama dengan 0,2, Z sama dengan 0,2 per min 0,2. 0,02 tambah 75 sama dengan 65. Z 0,7 kali 60 ditambah 0,2 dikali 65. 0,2 ditambah 0,7 sama dengan 61. Jadi kecepatan berkendaraan adalah 61 MP. Ya, mungkin hanya itu untuk bagian materi dan presentasi. Kemudian saya lanjutkan untuk melakukan simulasinya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simulasi dari fuzzy logic tersebut. Pertama, kita akan menyiapkan data sebelum kita membuat fuzzy logic yang akan kita simulasikan. Jadi saya di sini sudah membuat, saya buat di Excel. Nah, ini. Jadi inilah data-data yang akan kita simulasikan nanti di aplikasi atau di aplikasi Jupyter, atau bisa kita gunakan Google Colab. Jadi data-data ini akan kita simulasikan nanti. Jadi saya akan menggunakan Google Colab untuk mensimulasikan data-data tersebut. Nah, setelah itu data-data tersebut kita upload ke Google Colab. Nah, di sini adalah proses di mana kita telah memasukkan data yang telah kita buat pada Microsoft Excel sebelumnya. Jadi caranya itu pada sampel data kita tambahkan data Excel yang telah kita buat tadi. Kita upload. Nah, ini. Jadi nama Excel yang tadi itu body fat atau lemak tubuh. Jadi kita upload. Oke. Nah, jika data ini sudah ada di dalam, maka kita langsung saja. Nah, setelah kita masukkan data tersebut, kita impor NumPy terlebih dahulu. Kita impor NumPy dan juga kita impor pandasnya. Di mana NumPy ini adalah library yang dibutuhkan untuk mensimulasikan data-data tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan data yang telah kita buat sebelumnya. Jadi pertama kita membuat variabel terlebih dahulu. Jadi ini adalah variabel yang kita masukkan untuk menampilkan data-data tersebut. Jadi itu data lemak. Jadi saya berikan di sini data lemak tubuh. Untuk dibaca, tersimpan di sampel data. Nama filenya bodyfat.csv. Data lemak tubuh. Jadi yang terpanggil di sini file bodyfat. Kemudian selanjutnya kita akan mengkategorikan atau kriteria. Selanjutnya kategori atau kriteria yang ada akan ditampilkan secara satu persatu dengan menggunakan array. Sebelumnya
di sini akan dibuat variabel terlebih dahulu, lalu akan dipanggil data density dan akan dipanggil data body fat. Jadi di sini gunanya 0,1 itu 0 itu untuk kolom pertama dan 1 itu untuk kolom kedua, karena di sini mulai dari 0. Jadi yang tampil di sini adalah data dari density dan body fat. Kemudian selanjutnya sama seperti halnya untuk memanggil data usia, kan di sini terdapat data usia, sama halnya dengan hal yang kita lakukan tadi, di mana kita panggil data X sama dengan NPR data lemak tubuh. Nah, ini 1,2, berarti kolom 1 dan kolom 2. Di kolom 1 itu terdapat body fat dan di kolom 2 itu terdapat usianya. Nah, yang kita panggil di sini jadi yang terpanggil di sini itu data body fat dan data usia. Kemudian selanjutnya langkah selanjutnya itu kita akan menseleksi data yang ada untuk dipisahkan. Sebelumnya data-datanya telah dipisahkan, tetapi kita pisahkan per kategori seperti tadi. Jadi pada langkah selanjutnya data-data tersebut akan dipisahkan sesuai dengan body fat-nya. Nah, seperti ini. Nah, kita panggil data di sini kan lemak 01, otomatis data pada baris pertama. Pada baris pertama 0, 1,1 pada baris pertama. Jadi ini dilakukan secara terus-menerus sebanyak 6 kali. Jadi data yang tampil di sini tuh sebanyak 6, 12, 6, 25. Bisa kita lihat pada datanya. 12, 6, 25, 10, 29 sampai 21. Jadi kita pisahkan data tersebut. Kan tadi secara per kategori, sekarang ini kita pisahkan berdasarkan sesuai dengan body fat-nya. Seperti ini. Begitu juga yang kita lakukan, sama halnya dengan apabila kita ingin memisahkan data usia. Ini sama halnya seperti apa yang kita lakukan pada data body fat-nya. Di sini dari usia kita berikan variabel X01 sampai variabel X06. Jadi data yang kita tampilkan itu hanya 6. Kemudian selanjutnya di sini kita impor lagi nanti. Kita tambahkan juga, kita impor juga fuzzy-nya. Kita impor fuzzy agar kita dapat menerapkan fuzzy logic pada data-data yang ada. Itu gunanya. Dan selanjutnya terdapat algoritma di sini. Kita buat algoritmanya. Di sini terdapat algoritma fuzzy Shahar, di mana algoritma fuzzy Shahar ini digunakan untuk menampilkan fungsi keanggotaan untuk kategori body fat. Kemudian terdapat pula di sini algoritma fuzzy Shahar 2. Nah, ini gunanya untuk menampilkan fungsi keanggotaan untuk kategori usia. Jadi di sini kita tambah, di mana di sini ada weight itu beratnya, itu berat, stabil, sama tinggi. Jadi di sini untuk lemaknya, apakah lemak dari seseorang itu bisa diukur dari sini, weight, stabil atau tinggi. Dan range subjektif.
kita masukkan lagi weight, berat, stabil, dan tinggi. Kemudian selanjutnya, nah, di sini adalah hal dimana kita akan membuat hal yang akan dibuat adalah untuk menampilkan fungsi keanggotaan untuk tiap-tiap kategori. Jadi pada baris 1 merupakan nilai dari garis X-nya. Di sini garis X-nya mana terdapat angka 10 itu merupakan nilai terendah dan angka 29 itu merupakan nilai tertinggi yang nantinya akan kita tampilkan. Nah, pada array yang dibuat di sini yaitu 0, 10, dan 12. Ini merupakan range dari beratnya lemak. Kemudian sedangkan pada baris ini yaitu 19, 21, dan 29 ini merupakan range dari rendahnya lemak dan begitu seterusnya. Selanjutnya, di sini terdapat fungsi keanggotaan, dan fungsi keanggotaan 2. Sama seperti sebelumnya, fungsi keanggotaan nantinya akan digunakan untuk menampilkan data-data body fat, dan fungsi keanggotaan 2 untuk digunakan untuk kategori usia. Pada fungsi keanggotaan terdapat range, yaitu bisa dilihat pada garis X, kemudian weight, stabil, dan dan nilai. Kemudian untuk menampilkan hasilnya, kita akan membuat sebuah variabel seperti ini, lemak 01, fungsi keanggotaan, X lemak kita panggil dari sini, X lemak, X lemak, kemudian namanya tadi weight lemak, stabil lemak, like lemak, kemudian terakhir itu lemak 01. Dan kita lakukan ini berulang kali sampai di lemak 06 sampai 6 baris. Kemudian kita print. Ini print keseluruhan lemak 01 sampai lemak 6. Jadi ini adalah hasilnya. Di sini kan setelah kita panggil fungsi keanggotaan lalu kita X lemak untuk range-nya lalu kita tambah ke ini kan weight lemak, stabil lemak, dan like lemak. Lalu kita lemak 01 yang variabelnya itu telah dibuat ketika kita memisahkan data-data yang ada. Dan setelah kita print seperti ini, yang kita panggil lemak 01 di sini, maka akan muncul hasil seperti ini. Ini adalah hasilnya. Nah, begitu juga halnya seperti yang kita lakukan sebelumnya untuk usia. Kan fungsi kedua seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya fungsi keanggotaan 2 itu untuk menentukan hasil dari usia. Jadi di sini seperti halnya yang telah kita lakukan, yaitu kan tadi namanya lemak, sekarang kita ganti jadi usia 01, fungsi keanggotaan 2, dimana fungsi keduanya itu
X8, children 8, teenager 8, mature 8, dan old 8. Kemudian kita X01 untuk inisialisasinya nanti di sini. Jadi pada saat kita print hasil usianya, maka muncul hasil seperti ini. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang dijelaskan pada praktikum kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.